Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan membahas satu submateri, yaitu penyelesaian persamaan nilai mutlak linier satu variabel dengan menggunakan definisi. Nah, seperti apa pembahasannya? Silakan kalian saksikan video ini dari awal sampai dengan akhir. Oh ya, satu lagi, silakan kalian subscribe channel ini, like dan share video ini apabila kalian anggap video ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Silakan disaksikan. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa pada video kali ini kita akan membahas satu submateri, yaitu tentang penyelesaian persamaan nilai mutlak linier satu variabel dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, seperti apa caranya? Kita langsung masuk pada lembar berikutnya. Saya ganti terlebih dahulu. Nah, seperti yang bisa kalian baca, jadi ketika kita berbicara tentang persamaan nilai mutlak linier satu variabel, jadi persamaan nilai mutlak linier satu variabel adalah persamaan yang memuat nilai mutlak dengan banyaknya variabel adalah 1 dan pangkat tertinggi variabel tersebut adalah 1. Nah, maksud dari pengertian ini apa? Maksudnya adalah kalau kita berbicara tentang persamaan nilai mutlak linier satu variabel, berarti kita berbicara tentang sebuah persamaan di mana persamaan itu memuat yang namanya nilai mutlak. Nah, dalam nilai mutlak tadi akan ada yang namanya variabel. Nah, banyaknya variabel tersebut adalah 1. Kemudian pangkat tertinggi dari variabel itu tentunya juga 1. Kenapa? Karena di situ persamaannya adalah persamaan linier. Terus contohnya bagaimana? Contohnya adalah seperti ini. Saya tuliskan terlebih dahulu. Sebentar. Contohnya adalah misalkan nilai mutlak 5x ditambah 2 sama dengan 10. Nah, ini merupakan contoh persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Kenapa kok bisa dia dikatakan sebagai contoh persamaan nilai mutlak linier satu variabel? Jadi, seperti yang bisa kalian lihat, dia merupakan salah satu bentuk persamaan. Nah, persamaan ini dia memuat yang namanya nilai mutlak. Terus di dalam tanda mutlak itu ada yang namanya variabel. Variabelnya di sini ditunjukkan dengan huruf X. Nah, kalau kalian cermati, variabelnya cuma 1, X saja. Nah, X ini dia memiliki pangkat. Pangkatnya berapa? 1. Kok bisa? Padahal kan di situ terlihatnya tidak ada pangkatnya. Kalau sebuah variabel kok dia tidak tampak memiliki pangkat, maka pangkatnya adalah 1. Jadi 1 itu tidak perlu ditulis. Makanya di sini sebenarnya pangkatnya adalah 1. Maka dari itu dia dikatakan sebagai persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Seperti itu. Contoh lainnya seperti apa, Pak? Contoh lainnya seperti ini, misalkan nilai mutlak, misalkan ya, 5 dikurangi 3. X, nilai mutlak 5 dikurangi 3. X sama dengan 12 misalkan. Contoh lainnya misal, nilai mutlak X ditambah nilai mutlak 2. X ditambah 5 itu sama dengan 10. Ini adalah contoh-contoh persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, karena di sini pada video ini pembahasan kita adalah terkait dengan penyelesaian persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Jadi nanti kita akan mencoba untuk mempelajari bagaimana cara untuk menyelesaikan persamaan-persamaan ini. Maksudnya bagaimana? Jadi yang namanya menyelesaikan persamaan
berarti nanti kita akan menentukan nilai dari variabelnya. Karena di sini variabelnya adalah X, berarti nanti kita akan mencoba untuk menentukan nilai X dari persamaan-persamaan tersebut, atau persamaan ini, persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Pak, terus bagaimana cara untuk menyelesaikannya? Nah, cara untuk menyelesaikannya sesuai dengan definisi yang sesuai dengan judul yang kita punya, yaitu penyelesaian persamaan nilai mutlak linier satu variabel dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Maka nanti kita akan mencoba untuk mempelajari bagaimana cara untuk menyelesaikan persamaan ini dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, untuk mempermudah kalian dalam memahami bagaimana cara untuk menyelesaikan persamaan ini dengan definisi nilai mutlak, nanti kita akan langsung masuk pada yang namanya contoh soal pada lembar berikutnya. Oke, kita langsung masuk pada lembar berikutnya. Saya ambilkan dulu. Baik, ini adalah contoh soal terkait dengan persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Jadi seperti yang bisa kalian baca, tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x dikurangi 1 sama dengan 7 dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Jadi dalam soal ini kita diminta untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak ini, atau kita diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak ini dengan menggunakan cara yaitu definisi nilai mutlak. Nah, kita tuliskan terlebih dahulu persamaannya. Berarti di sini kita punya nilai mutlak 2x dikurangi 1 sama dengan 7. Nah, gini. Ketika kita diminta untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak dengan menggunakan definisi, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita buat terlebih dahulu definisi nilai mutlak dari nilai mutlak yang kita punya tadi. Nah, di sini kan kita punya nilai mutlak yaitu nilai mutlak 2x dikurangi 1. Jadi, kita buat terlebih dahulu atau kita ubah terlebih dahulu nilai mutlak 2x dikurangi 1 itu dalam bentuk definisi nilai mutlak. Sehingga kita punya nilai mutlak 2x dikurangi 1 sama dengan, gini. Jadi kalau kalian memang sudah bisa untuk membuat definisi nilai mutlak dengan cara cepat, maka gunakan cara cepat itu. Langsung pada definisinya. Tapi kalau kalian masih bingung, maka saya sarankan agar kalian itu membuat atau menyusun definisi itu secara rinci, agar kalian itu lebih mudah dalam menentukan definisi nilai mutlak itu. Nah, di sini kita akan membuat atau menyusun definisi nilai mutlak itu secara detail. Kenapa? Untuk mempermudah kalian dalam memahami bagaimana cara untuk mendefinisikan nilai mutlak itu, untuk mempermudah kalian dalam mengerjakan soal-soal berikutnya. Seperti itu. Oke, masuk ke pembuatan atau pengubahan bentuk nilai mutlak ini. Jadi, tadi kita punya nilai mutlak 2x dikurangi 1. Nilai mutlak 2x dikurangi 1. Untuk mendapati hasilnya, kita tahu bahwa ada dua cara yang bisa kita gunakan. Ya kan? Nah, kita tulis untuk cara yang pertama, atau kemungkinan yang pertama yaitu nilai mutlak 2x dikurangi 1, dia sama dengan yang ada di dalam tanda mutlak, yaitu 2x dikurangi 1. Saya tuliskan 2x dikurangi 1. Nah, kapan ini terjadi? Hal ini terjadi ketika yang ada di dalam tanda mutlak itu, yaitu 2x dikurangi 1, dia bernilai positif atau sama dengan 0. Atau bisa kita katakan yang ada di dalam tanda mutlak, dia lebih dari atau sama dengan 0. Sehingga bisa kita tuliskan
nilai mutlak 2x dikurangi 1 untuk kemungkinan yang pertama yaitu 2x dikurangi 1 jika apa? Yang ada di dalam tanda mutlak ini yaitu 2x dikurangi 1 dia lebih dari atau sama dengan 0. Ini adalah kemungkinan yang pertama. Jadi ketika kita punya bentuk atau ketika kita dapati kok 2x dikurangi 1 itu hasilnya lebih dari atau sama dengan 0, maka apa? Maka cara yang kita gunakan adalah cara ini. Ini digunakan untuk menggantikan nilai mutlak ini. Seperti itu. Nah, cara yang kedua adalah nilai mutlak 2x dikurangi 1 dia sama dengan yang ada di dalam tanda mutlak yaitu 2x dikurangi 1 tapi bagian depannya kita beri tanda negatif. Nah, kapan cara ini digunakan? Cara ini digunakan ketika yang ada di dalam tanda mutlak ini dia bernilai negatif, atau bisa kita tuliskan yang ada di dalam tanda mutlak ini dia kurang dari 0. Sehingga di sini kita punya syarat, kita gunakan cara ini yaitu negatif dalam kurung 2x dikurangi 1 jika yang ada di dalam tanda mutlak yaitu 2x dikurangi 1 kurang dari 0. Nah, setelah kita dapati bentuk ini, maka yang selanjutnya kita lakukan adalah kita tentukan nilai x yang memenuhi yang ada di dalam sini. Caranya bagaimana? Kita ubah syarat ini, x yang ada di syarat ini, kita ubah, kita pindahkan setiap bilangannya ke ruas belakang. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kita tentukan nilai x yang ada di syarat ini dengan cara kita pindah ruas setiap bilangan yang ada di syarat ini ke ruas bagian belakang. Masih ingat cara untuk memindahnya? Cara memindahnya adalah yang pertama kita pindah adalah bilangan-bilangan yang tidak melekat pada variabel. Di sini ada bilangan 2 dan min 1. Berarti yang pertama kita pindah adalah min 1. Nah, hal ini juga nanti berlaku pada cara yang kedua. Kita mulai dari cara yang pertama. Di sini saya tuliskan terlebih dahulu sama. Untuk bagian depannya kita tulis sama yaitu 2x dikurangi 1 jika. Nah, tadi karena yang ingin kita pindah adalah min 1-nya terlebih dahulu, berarti kita pindahkan ke belakang nanti ya. Berarti sisanya adalah 2x. Maka di sini kita tulis 2x min 1 sudah hilang, berarti langsung ke tanda pertidaksamaannya yaitu lebih dari atau sama dengan 0. Nah, min 1 kita pindah tadi, min kita pindah jadinya kebalikannya yaitu plus. Berarti kita punya plus ini 1. Nah, sekarang untuk kemungkinan yang kedua. Ini kita tulis ulang, berarti kita punya min dalam kurung 2x dikurangi 1 jika. Nah, sama karena yang kita inginkan cuma x-nya, karena yang ingin kita tentukan adalah x-nya, maka kita pindah ruas semua bilangannya, ya kan? Berarti yang kita pindah pertama yang tidak melekat pada variabel, berarti min 1 yang kita pindah dulu. Berarti sisanya yang ada di depan adalah 2x. Kenapa? Karena min 1-nya kita pindah. Sehingga di sini kita tulis 2x. Karena min 1 sudah kita pindah, berarti langsung ke tanda pertidaksamaannya. Berarti kurang dari 0. Nah, min 1 ini kita pindah ke belakang, jadinya min kita pindah jadi plus 1. Nah, langkah selanjutnya nanti kita akan melakukan pengoperasian terlebih dahulu pada bagian ruas belakang. Nah, karena tidak muat, kita langsung masuk ke lembar berikutnya. Oke, saya ambilkan dulu. Nah, di sini sudah saya tuliskan jawaban terakhir yang sudah kita buat tadi untuk mempermudah. Jadi tadi
kita punya nilai mutlak 2x dikurangi 1, dia punya dua kemungkinan jawaban. Kemungkinan yang pertama yaitu 2x dikurangi 1 jika 2x lebih dari atau sama dengan 0 ditambah 1. Kemungkinan yang kedua adalah nilai mutlak 2x dikurangi 1, dia sama dengan min dalam kurung 2x dikurangi 1 jika 2x kurang dari 0 ditambah 1. Oke, sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, langkah selanjutnya adalah kita selesaikan dulu yang bagian belakang. Operasi hitung ini kita selesaikan dulu. Sehingga kita punya, oke, untuk kemungkinan yang pertama atau cara yang pertama yaitu nilai mutlak 2x dikurangi 1, dia sama dengan 2x dikurangi 1. Kita tulis ulang. Jika, ini juga kita tulis ulang dulu, 2x lebih dari atau sama dengan 0 ditambah 1, berarti kita punya 1. Kemungkinan yang kedua, nilai mutlak 2x dikurangi 1 itu sama dengan negatif dalam kurung 2x dikurangi 1. Saya tulis ulang, negatif dalam kurung 2x dikurangi 1. Ini juga sama, tak tulis ulang, jika ini juga 2x kurang dari 0 ditambah 1 adalah 1. Nah, setelah kita dapati bentuk ini, karena yang kita inginkan hanya x-nya, karena yang ingin kita carikan nilai x-nya, maka 2 kita pindah. Masih ingat, 2x itu kan sama dengan 2 dikalikan dengan x. Berarti bentuknya adalah perkalian. Berarti ini perkalian. Berarti ketika kita memindahkan 2 nanti, perkalian kita pindah jadi kebalikannya, yaitu bagi. Bagi kan sama dengan per ya. Sehingga nanti kita dapati untuk kemungkinan yang pertama yaitu nilai mutlak 2x dikurangi 1. Kemungkinan yang pertama atau cara yang pertama, ini tak tulis ulang, yaitu 2x dikurangi 1 jika, nah ini di sini kan 2x, 2 kali x, 2-nya kita pindah, berarti sisanya adalah x, berarti lebih dari atau sama dengan 1. Tadi 2 kan bentuknya kali, pindah berarti jadi bagi atau bisa kita juga sebut per 2. Ini adalah untuk yang kemungkinan atau cara pertama. Jadi cara pertama itu adalah nilai mutlak 2x dikurangi 1 itu sama dengan, caranya adalah 2x dikurangi 1 jika x-nya itu lebih dari atau sama dengan 1/2 atau setengah. Untuk kemungkinan yang kedua, ini tak tulis ulang, min dalam kurung 2x dikurangi 1 jika, nah sama, karena yang kita inginkan cuma x-nya saja, maka 2-nya kita pindah ruas. Karena bentuknya perkalian, maka jadi bagi. Di sini berarti karena kita pindah, sisanya adalah x, tandanya kita tulis kurang dari, selanjutnya 1, karena ini perkalian pindah jadi bagi, berarti per 2. Nah, inilah bentuk definisi dari nilai mutlak 2x dikurangi 1. Jadi kalau kita berbicara tentang nilai mutlak 2x dikurangi 1, cara untuk mendapatkan hasilnya, maka ada dua cara yang bisa kita gunakan. Cara yang pertama adalah nilai mutlak 2x dikurangi 1, dia sama dengan yang ada di dalam tanda mutlak, yaitu 2x dikurangi 1. Kapan? Jika x-nya, x yang dimaksud di sini adalah x yang ada di dalam tanda mutlak ini, dia itu lebih dari atau sama dengan 1/2 atau setengah. Gitu ya, itu kemungkinan yang pertama atau cara yang pertama. Cara yang kedua, nilai mutlak 2x dikurangi 1, dia sama dengan min dalam kurung 2x dikurangi 1. Nah, kapan itu terjadi? Jika x-nya, berarti x yang ada di dalam tanda mutlak ini, dia kurang dari 1/2 atau setengah. Pak, lah terus kenapa kok kita harus menerjemahkan atau membuat definisi dari nilai mutlak 2x dikurangi 1? Nah, alasan kenapa kok kita harus membuat definisi ini
adalah untuk mempermudah kita dalam menentukan cara untuk menyelesaikan persamaan yang kita punya tadi. Jadi, saya ulangi lagi. Alasan kenapa kok kita harus membuat definisi ini, karena kita membutuhkannya untuk menentukan cara yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan atau menentukan nilai X dari persamaan nilai mutlak yang kita punya. Jadi gini, setelah kita dapati definisi nilai mutlak ini, maka langkah selanjutnya adalah kita gunakan definisi ini untuk menentukan nilai X yang ada pada persamaan tadi. Jadi kita gunakan cara dari masing-masing ini untuk menentukan nilai X-nya. Berarti kita gunakan cara yang pertama dan juga kita gunakan cara yang kedua. Masing-masing kita gunakan. Cara yang pertama kapan kita gunakan? Ketika kita punya syarat ini. Syarat ini terpenuhi, baru ini digunakan. Kapan kita gunakan ini? Ketika syarat ini terpenuhi. Oke, kita langsung masuk pada lembar berikutnya. Oke, di sini saya sudah menuliskan kembali definisi dari nilai mutlak 2x dikurangi 1. Ini adalah cara yang pertama, ini adalah cara yang kedua. Jadi pada lembar ini nanti kita akan mencoba untuk menentukan nilai x dengan menggunakan cara yang pertama, yaitu nilai mutlak 2x dikurangi 1 itu sama dengan 2x dikurangi 1. Nah, hal ini terjadi atau cara ini kita gunakan ketika terpenuhinya syarat ini ya, yaitu terpenuhinya syarat jika x lebih dari atau sama dengan setengah atau 1/2. Nah, agar kita bisa menggunakan ini, maka apa? Maka kita harus memisalkan syarat ini terlebih dahulu. Berarti di sini saya tuliskan untuk x lebih dari atau sama dengan 1/2 atau setengah. Maksud dari kalimat ini apa? Jadi gini, misalkan kita punya sembarang bilangan yang lebih dari atau sama dengan 1/2 atau setengah. Nah, ketika kita punya bilangan yang lebih dari atau sama dengan setengah, maka secara otomatis syarat ini kan terpenuhi. Maka nanti kita bisa menggunakan cara ini. Maksudnya kita bisa menggunakan cara ini apa? Jadi nanti kita bisa mengganti nilai mutlak 2x dikurangi 1 dengan 2x dikurangi 1. Oke, saya tuliskan terlebih dahulu persamaannya. Kita punya nilai mutlak 2x dikurangi 1 sama dengan 7. Ini kan persamaan yang kita miliki tadi ya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, karena di sini kita punya bilangan yang lebih dari atau sama dengan setengah, maka secara otomatis syarat yang bagian atas ini terpenuhi. Sehingga kita bisa menggunakan cara ini. Atau dengan kata lain, nilai mutlak 2x dikurangi 1, berarti yang ini dia bisa diganti dengan 2x dikurangi 1. Sehingga nilai mutlak 2x dikurangi 1 ini dia bisa tak ganti dengan 2x dikurangi 1. Berarti sama dengan 7. Nah, di sini berarti kita punya sebuah persamaan linear yaitu 2x dikurangi 1 sama dengan 7. Nah, dari persamaan ini kita bisa menentukan nilai x-nya. Caranya bagaimana? Sama seperti ketika kita menentukan syarat tadi. Kita pindahkan setiap bilangan yang ada di depan ini ke ruas belakang. Dimulai dari apa? Dimulai dari bilangan yang tidak melekat pada variabel. Berarti dimulai dari min 1. Nah, karena min 1 ini kita pindah ke belakang, maka secara otomatis di bagian depan min 1-nya hilang. Sisanya siapa? Sisanya adalah 2
X. Berarti 2X sama dengan 7. Min 1 sudah kita pindah, berarti ada di belakang. Berarti min 1 pindah, berarti minnya berubah tanda jadi plus. Berarti plus 1. Nah, kita selesaikan dulu yang bagian belakang. Berarti kita tulis ulang 2X sama dengan 7 ditambah 1 sama dengan 8. Nah, selanjutnya yang kita pindah adalah 2. 2X, masih ingat 2X itu adalah 2 dikalikan dengan X, ya kan? Nah, karena 2X itu 2 dikalikan X, maka cara pemindahannya karena kali, pindah jadi bagi. Sehingga kita punya 2 kita pindah, berarti sisanya adalah X sama dengan, berarti 8. Ini kali berarti pindah jadi bagi, berarti jadi per 2. Nah, kita punya X sama dengan 8 per 2. Untuk mempermudah, 8 sama 2 masing-masing bisa dibagi berapa? Bisa dibagi 2. Sehingga kita bagi 2 saja. 8 bagi 2 itu adalah 4, sedangkan 2 dibagi 2 sama dengan 1. 4 per 1 itu sama dengan 4. Kita dapati X sama dengan 4. Nah, setelah kita dapati X sama dengan 4, tidak langsung kita menyimpulkan bahwa X sama dengan 4 dia merupakan penyelesaiannya. Tapi yang harus kita lakukan selanjutnya adalah kita bandingkan X sama dengan 4 dengan syarat yang kita punya tadi. Tadi kan kita memiliki syarat yaitu untuk X lebih dari atau sama dengan setengah. Benar enggak kalau seandainya X-nya tak ganti dengan 4, dia itu lebih dari atau sama dengan setengah? Jelas, 4 itu lebih dari setengah. Maka bisa kita simpulkan bahwa X sama dengan 4 itu memenuhi. Maksudnya memenuhi itu apa? Jadi X sama dengan 4, berarti 4 ini dia bisa kita gunakan sebagai penyelesaian dari persamaan nilai mutlak 2X dikurangi 1 sama dengan 7. Jadi ketika kita masukkan X sama dengan 4, maka pernyataan ini akan bernilai benar. Jadi X sama dengan 4 ini merupakan salah satu penyelesaiannya. Ini untuk cara yang bagian atas. Pak, kalau seandainya cara bagian atas sudah ketemu, apakah kita harus menyelesaikan dengan cara yang bagian bawah? Ya, karena itu merupakan satu bagian yang utuh, satu paket. Tidak boleh diselesaikan satu-satu. Maka dari itu kita lanjut pada lembar berikutnya. Kita coba tentukan nilai X dengan menggunakan cara yang bagian bawah. Oke, saya ganti terlebih dahulu lembarnya. Nah, saya sudah menuliskan kembali definisi dari nilai mutlak 2X dikurangi 1 untuk mempermudah kita dalam menggunakan cara yang kedua. Sama seperti cara yang pertama tadi atau cara yang atas, cara ini kita gunakan ketika terpenuhinya syarat ini, ya kan? Ketika X-nya ini kurang dari 1/2 atau setengah. Maka dari itu, di awal kita tuliskan terlebih dahulu untuk X kurang dari setengah atau 1/2. Jadi misalkan kita punya bilangan itu kurang dari setengah. Saya tuliskan persamaannya terlebih dahulu. Jadi kita punya persamaan yaitu nilai mutlak 2X dikurangi 1 sama dengan 7. Nah, karena kita punya bilangan yang kurang dari setengah, maka secara otomatis dia memenuhi syarat yang bagian bawah. Sehingga yang kita gunakan itu adalah cara yang bawah. Maksudnya apa? Jadi nilai mutlak 2X dikurangi 1 ini berarti yang bagian ini kita ganti dengan yang bagian bawah ini. Kita ganti dengan min dalam kurung 2X dikurangi 1. Berarti nilai mutlak ini, karena ini memenuhi syarat yang bawah, kita ganti dengan min dalam kurung 2X dikurangi 1
ini tetap, berarti sama dengan 7. Seperti ini. Nah, setelah kita dapati bentuk persamaan ini, seperti yang bisa kalian lihat, pada bagian depan tanda kurung ini ada tanda negatif. Selesaikan dulu. Caranya bagaimana? Caranya adalah silahkan kalian kalikan tanda negatif itu atau min itu dengan setiap suku yang ada di dalam kurung. Berarti min ini mbok kalikan dengan 2x dan juga mbok kalikan dengan min 1. Nah, karena ini berupa tanda, maka nanti tanda ini mbok kalikan dengan tanda yang ada di dalam, masing-masing tanda yang ada di dalam. Pak, yang 2x kan tidak ada tandanya. Nah, karena tidak ada tandanya, berarti 2x itu bernilai positif atau tandanya positif. Berarti ini nanti kita kalikan dengan 2x atau plus 2x dan juga kita kalikan dengan min 1. Kita mulai ya. Jadi min kali plus 2x berarti min kali plus, berarti min kali plus, kita tahu kalau tandanya beda hasilnya pasti min. Begitu juga dengan plus kali min, pasti hasilnya adalah min. Berarti min kali plus hasilnya adalah min, berarti min 2x. Selanjutnya adalah min kali min 1. Berarti min kali min itu berarti kalau tandanya itu kok sama, berarti hasilnya adalah plus. Berarti min kali min itu nanti hasilnya adalah plus. Begitu juga dengan plus dikali plus, itu pasti hasilnya sama dengan plus. Berarti di sini kita punya min kali min 1, min kali min berarti plus 1 sama dengan 7. Nah, setelah kita dapati persamaan ini, langkah selanjutnya adalah kita tentukan nilai x-nya. Dengan cara apa? Dengan cara kita pindah ruas setiap bilangan yang ada di depan. Berarti kita pindah min 2 dan juga plus 1. Yang kita pindah dulu siapa? Yang kita pindah terlebih dahulu adalah yang tidak melekat pada variabel, yaitu berarti plus 1. Sehingga didapati min 2x itu sama dengan plus 1 kita pindah. Berarti jadi hasilnya adalah min 1. Ini tetap min 2x. Ini kita selesaikan dulu. 7 dikurangi 1 hasilnya adalah 6. Nah, selanjutnya sama seperti cara yang pertama tadi. Ini kita pindah ke belakang min 2x. Berarti min 2 dikalikan dengan x ya. Karena kali, pindah jadinya bagi. Berarti x sama dengan 6 dibagi min 2. Apakah selesai sampai sini? Belum. 6 ini karena tidak ada tandanya berarti dia adalah plus. Berarti di sini ada plus 6 per min 2. Berarti plus 6 dibagi min 2. Plus dibagi min tadi, kalau plus kok ketemu min hasilnya adalah min. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Jadi kita dapati x sama dengan min 3. Nah, setelah kita dapati x sama dengan min 3, selanjutnya kita bandingkan dengan syarat tadi. Tadi syaratnya adalah bilangan itu harus kurang dari setengah. Jelas min 3 itu pasti kurang dari setengah. Kenapa? Karena di sini min, sini positif. Yang namanya min pasti nilainya kurang dari positif, sehingga ini memenuhi juga. Nah, dari sini maka bisa kita simpulkan bahwa penyelesaian untuk nilai mutlak 2x dikurangi 1 sama dengan 7 itu ada 2, yaitu 4 dan min 3. Sehingga bisa kita simpulkan, kita tuliskan seperti ini. Jadi himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x dikurangi 1 sama dengan 7 yaitu adalah, karena tidak muat tak taruh atas, adalah, nah karena di sini bentuknya himpunan maka kita awali dengan
kurung kurawal. Siapa saja tadi? 4 dan min 3. Kita tulis yang bagian kecil dulu. Berarti min 3, 4. Nah, min 3 dan 4 ini dia merupakan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak 2x dikurangi 1 sama dengan 7. Baik, saya rasa cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.